Assalamualaikum guys. Jadi hari ini aku mau ke Museum Asia Afrika yang ada di Bandung. The story of city. Museum Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu di antara beberapa museum yang berada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung. Museum Konferensi Asia Afrika didirikan pada tanggal 24 April tahun 1980. Konferensi Bandung meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, budaya, dan hukum yang disebut sebagai proyek dunia ketiga. Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung, Indonesia mewakili Asia seperti negara Afghanistan, Burma, Kamboja, Ceylon, India, Laos, Lebanon, Arab Saudi, Indonesia, Irak, Iran, Jepang, Yordania, Nepal, Pakistan, dan masih banyak lainnya. Museum ini memiliki berbagai artefak, foto, dokumen, dan benda-benda bersejarah terkait konferensi. Tidak hanya menampilkan sejarah konferensi Bandung itu sendiri, tetapi juga menggambarkan konteks sosial, politik, dan budaya pada saat itu. Tertulis pada fasade gedung Museum Konferensi Asia Afrika. Museum Asia Afrika adalah salah satu destinasi bersejarah yang terletak di Kota Bandung. Dengan arsitektur yang megah dan koleksinya yang menarik, museum ini bisa dijadikan tempat untuk mendapat wawasan, seperti perjuangan dan kerjasama antar negara-negara Asia dan Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian. Koleksi museum meliputi foto-foto langka, benda-benda bersejarah, serta relik seputar konferensi tersebut. Selain itu, museum ini juga memiliki ruang pameran yang interaktif, bisa memahami perjalanan panjang menuju kemerdekaan. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak petugas yang ada di Museum Asia Afrika. Ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Dulu Menteri Luar Negeri pada tahun 1954 namanya Mr. Sumaryo. Ini yang akan menunjuk hadirnya ke Konferensi Kolombo. Siapa yang ditunjuk? Perdana Menteri Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah itu, barulah hadirlah Agus Yudhoyono ke Konferensi Kolombo. Ini Konferensi Kolombo. Konferensi Kolombo ini dihadiri oleh 5 negara. Yang tadi itu pertama, dari mana 5 negara tersebut? India, Indonesia, Pakistan, dan Sri Lanka. Tapi di sini belum ada citranya dari Konferensi Asia Afrika. Indonesia sebanyak komite akhir, Indonesia mengundang kembali ke konferensi Bogor. Nah itu, jadi 5 negara ini diundang kembali ke konferensi Bogor. Nah ini konferensi Bogor. Nah, konferensi Bogor ini menjadi saksi sejarah pertama kali 5 negara ini berkumpul di Istana Bogor. Dikenal dengan Istana Bogor. Istana Bogor ini dikenal dengan Konferensi Pancanegara. Jadi 5 negara ini, jadi 5 negara sponsor, 24 negara yang diundang pada tahun 1955. Akhirnya kesepakatan bersama Konferensi Asia Afrika itu dihadiri oleh 29 negara. Di mana adanya di Kota Bandung. Nah ini coba lihat ini. Nah ini sambutan masyarakat ya. Ini berjalan kaki pada saat itu dari Hotel Sapelman berangkat menuju gedung mereka. Dikenal adanya langkah bersejarah. Nah itu. Nah, Konferensi Asia Afrika ada 3 komite. Itu komite politik, ekonomi, dan kebudayaan. Pada saat itu Konferensi Asia Afrika dengan hasil Konferensi Asia Afrika Dasar Bandung. Dasar Bandung ini bersatu dengan Asia Afrika sampai Dasar Bandung ini melahirkan negara Asia Afrika merdeka. Nah, 30 negara Asia Afrika merdeka sebelum Konferensi Asia Afrika. Mana? Coba dulu ini yang tadi dibicarakan. Komite akhir ini setidaknya adanya di gedung Dewi Warna. Nah, di mana gedung Dewi Warna? Itu adanya di Jalan Penogoro, ya.
di Jalan Boroboro. Sidang-sidang komitenya adanya di Jalan Boroboro, itu di gedung Dwiwarna. Di mana itu kalau seperti ada di gedung sate, ada namanya gedung Dwiwarna. Nah, itu gedung Dwiwarna ini pernah digunakan untuk sidang-sidang komitenya, ya, untuk politik, ekonomi, dan kebudayaan. Akhirnya di sini cuma pembukaan saja dan penutupan saja, hanya di gedung Merdeka. Itu. Oleh kalau ini silakan lagi. Ketika para Sultan Abdul Ghani pada itu Sekjen KA memandangkan hasil dari konvensi Asia Afrika itu adanya bahasa sila Bandung, ya. Bahasa sila Bandung, bahasa negara Asia Afrika bagaimana sih negara Asia Afrika? Akhirnya negara Asia Afrika berlomba-lomba untuk melahirkan kemerdekaan. Nah, ini contohnya. Ini pada tahun 1956. Nah, tahun 1956 sudah ada konvensi Asia Afrika. 36 negara Asia Afrika merdeka. Kebanyakan ini yang melahirkan kemerdekaan dari negara Afrika. Hampir 34 negara Afrika ini merdeka. Ini cuma 2 negara dari negara Asia. Apa saja? Ini cuma Malaysia dan Singapura. Nah, itu jadi bangga, ya. Adanya konferensi Asia Afrika di Kota Bandung ini sampai berkumpul-kumpul negara-negara Asia Afrika yang terjajah melahirkan kemerdekaan. Baik, ini lanjutan dari konferensi Asia Afrika itu adanya Gerakan Non-Blok. Itu lanjutan dari konferensi Asia Afrika, adanya Gograt. Nah, pada saat itu Gerakan Non-Blok ini itu semangatlah tidak melihat antara blok barat dan blok timur. Itu lahirnya adanya di Gograt pada tahun 1961. Gerakan Non-Blok ini disponsori oleh 5 negara juga, ya, dari Mesir, dari Ghana, dari India, Yugoslavia, dan dari Indonesia. Itu gerakan Non-Blok ini tidak memihak blok barat dan blok timur. Gitu. Jadi akhirnya dengan adanya Non-Blok ini ternyata negara Asia Afrika semakin banyak melahirkan merdeka. Sampai sesudahnya adanya gerakan Non-Blok ini, negara Asia Afrika ini melahirkan kemerdekaan. Kemarin 2005 Pak Jokowi dengan Pak SBY mengundang kembali. Ternyata di negara Asia Afrika tahun 2005 ini sampai 100 berapa ya? 106 negara sesudahnya adalah gerakan Non-Blok ini. Nah, di mana 2005 adanya di Bandung ini juga. Nah, adanya di gedung Merdeka. Nah, itu jadi nanti ada bisa masuk di sana. Itu sebenarnya ada gerakan Non-Blok. Ini wajah para delegasi tahun 1955. Siapa saja yang hadir pada tahun 1955? Tahun 1955 ini yang hadir. Nah, ini ada 5 negara sponsor dan ada 24 negara peserta. Dimana saja ini adalah tim dari Afghanistan. Nah, gedung Tempo dulu ini mulai berdiri tahun 1895. Nah, Bandung ini jalannya juga belum ada aspal, ya, masih banyak rumput-rumputan. Nah, lampunya juga belum ada lampu penerangan, ya, listrik. Dulu itu masih penerangannya masih lampu lentera minyak tanah, ya. Ini gedung ini dijadikan tempat minum kopi pada saat itu. Akhirnya gedung ini dibeli sama orang Belanda, ya. Nah, tahun 1921 gedung ini paling mewah di Nusantara. Luas tanahnya gedung ini 7.500 meter persegi. Nah, dijadikan gedung ini sama orang-orang Belanda. Ini dijadikan untuk acara klub malam, tempat hiburan. Nah, siapa arsitekturnya gedung ini? Ini Guru Besar Bung Karno. Nah, itu waktu di ITB Bung Karno kuliah, guru besarnya diciptakanlah pembangunan gedung ini dengan diberi nama gedung Sostek Kontor. Iya, ya. Nah, sampai gedung ini dijadikan salah satu konferensi Asia Afrika sesudahnya kemerdekaan pada tahun 1955. Akhirnya gedung ini dijadikan tempat pertemuan negara Asia Afrika. Presiden Soekarno mengganti namanya dari gedung Concordia. Nah, ini pada tanggal 7 April tahun 1955 gedung ini dijadikan tempat pertemuan negara Asia Afrika menjadi namanya gedung Merdeka. Dan juga dulunya Jalan Raya Timur itu menjadi Jalan Asia
Nah, mari kita bisa lihat langsung ke ruang tamu gedung Kontorde. Gedung Kontorde ini salah satu tempat perkumpulan orang-orang kolonial Belanda. Juga gedung ini dihiasi dengan kerjasama dengan Itali. Kenapa dengan Itali? Karena marmer ini tahun 1921 sampai sekarang masih masih asli ya. Ini buatan dari Itali marmer ini. Nah, dulu sidangnya di sini tahun 1955, adanya di Gedung Merdeka. Kursi-kursi ini masih kursi masih kursi asli ya tahun 1955. Di sini ada 400 kursi. Nah, kursi ini pernah digunakan untuk konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Nah, itu ada bendera Paris. Itu ada 110 bendera. Kalau pesertanya 109 peserta. Kenapa? Benderanya ada 110 karena organisasi dunia juga eksekutif meninjau hadir juga. Jadi benderanya ada 110 bendera. Boleh silakan, lihat di bawah perdamaian ini, tapi jangan naik ke atas saja. Ya, makasih Silakan, Bangga. Pak. Cukup sekian dan terima kasih banyak teman-teman. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.